Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, ketahuilah api yang sekarang kalian gunakan atau digunakan Bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 dari neraka Jahannam. Dalam riwayat lain dikatakan sesungguhnya neraka yang atau api yang kalian pakai hanyalah bagian 1 dari 70 bagian api neraka, dan pada hari kiamat akan digunakan semuanya untuk membakar ahli neraka. Tentu di sini teman-teman, bukan kita bayangkan korek gas yang kecil yang kita pakai untuk membakar tangan kita, tetapi kata para ulama adalah api yang terpanas, seperti misalnya untuk memanaskan kaca ya, atau mungkin materi-materi baja dan yang lainnya. Itu suhunya sangat panas ya, saking panasnya sampai orang kalau masuk harus pakai pakaian anti api, wajahnya pun ditutup ya. Saya pernah lihat sebuah cuplikan, ada tempat pemanasan untuk sebuah alat ya, atau pembuatan kaca dan juga termasuk bahan-bahan yang berat, baja dan seterusnya. Itu ada sedikit lubang untuk mengecek tentang suhu panasnya. Kalau dibuka, dia harus tutup wajahnya dengan kaca yang jauh lebih tebal. Kalau tidak, maka uapnya saja sudah cukup membakar dia. Itu api yang dianggap di dunia yang sangat panas. Di neraka nanti 70 kali lipat. Jadi teman-teman, kalau kita mau ambil rasionalnya, ambil korek gas kecil, kalau kita bakar ibu jari kita, hitungan detik saja. Hitung 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, atau lilin mungkin ya, api yang kecil dibakar ibu jari kita 10 detik, 15 detik mungkin sudah memar. Kita kesakitan berapa hari. Kalau kita biarin 1 menit, itu bisa matang tangan kita. Butuh operasi. Bagaimana kalau seluruh badan dibakar? Jangan main-main soal ini teman-teman. Jangan terima bisikan syaitan yang mengatakan, tidak apa-apa, nanti aja, gampang. Itu kan perkataan. Ini semua syaitan. Rahmat Allah lebih luas daripada perbuatan dosamu, maka dia akan ampuni kamu. Karena di garis bawahi sebenarnya adalah Allah menciptakan ciptaan yang berbuat dosa lalu mereka beristighfar. Kalimat beristighfar yang di garis bawahi. Lalu Allah mengampuni mereka. Maksudnya adalah siapapun yang berbuat salah, maka mereka tetap akan diampuni oleh Allah sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Selama dia belum meninggal, dia sempat taubat, maka itu akan jelas akan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Walaupun kekufuran, kesyirikan. Kata para ulama, andai saja Fir'aun yang sudah mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, mengikrarkan imannya kepada Allah bukan pada saat mau tenggelam, tapi dia sebutkan sebelum itu, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang hadapi masalah. Kalau ada yang hadapi masalah teman-teman, yang jadikan bahan muhasabah pertama adalah hubungan kita sama Allah. Enggak usah cari tahu dengan manusia, enggak ada gunanya. Karena sama manusia ini enggak selesai-selesai. Kita kantor yang ini, kantor yang sana, kantor tidak selesai-selesai. Wudu, sholat 2 rakaat, taubat kepada Allah. Selesai. Insya Allah lihat hasilnya. Setiap hari rutinkan beberapa hari akan lihat hasilnya. Hati kita akan plong. Kalau kita benar, Allah akan benarkan kita. Allah punya cara membongkar kesalahan orang lain. Dan kalau kita salah pun, kita jadikan bahan muhasabah, kesempatan. Lebih baik dihisab di sini daripada dihisab di akhirat, kan gitu. Jadi harus begitu. Berubah ya berubah gitu. Jangan setengah-setengah. Saya pernah bilang itu, kalau kita masih campur adukan, tidak akan ada kenikmatan keduanya. Sholat nggak khusyuk karena memang dia masih buka pintu gosip, dia masih buka pintu riba, dia masih buka pintu ini, jadi nggak bakal bisa ketemu. Ini seperti minyak sama air, nggak bisa ketemu. Apa dosa kami, Ustadz? Kenapa maksiat di zaman kami lebih banyak merajalela? Apa kesalahan kami? Kenapa kami hidup zaman sekarang? Sabar adik-adikku sekalian. Al-ibadatu fil haraj, istiqamah beribadah pada saat banyak ujian cobaan, kahijratin ilayya, sama seperti orang berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada anak muda sekarang berpikir, ngapalah Allah menakdirkan saya hidup sekarang ya Pak Ustaz? Saya ini sebenarnya nakal karena hidup sekarang. Coba kalau saya hidup zaman Nabi, pasti saya baik. Orang seperti ente ini, andai hidup zaman Nabi, pasti ikut Abu Lahab. Dia sangka zaman dulu nggak ada orang jahat. Ada. Setiap zaman ada orang baik, ada orang jahat.
Apakah berdosa orang tua membiarkan anak perempuan tidak berhijab? La yadkhulul jannata, tak masuk surga ayah, tak masuk surga abang, tak masuk surga suami. Dayyus, yang tak ada rasa cemburunya. Abang, ayah, suami membiarkan istri, adik, anak perempuan keluar rumah tak pakai hijab. Dayyus, tak ada cemburunya. Itu adik kau? Iya. Cantik ku tengok. Iyalah, abangnya kan ganteng. Dayyus, tak ada rasa cemburu. Mestinya wajahnya merah. Ingat, bapak yang rajin sholat, yang rajin puasa sunnah, selangkah lagi kau masuk surga, selangkah mau masuk Jannatul Firdaus. Tapi anakmu kau biarkan tidak menutup aurat, selangkah juga kakimu akan ditarik ke dalam neraka jahanam. Ingatlah wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, abang-abang yang punya adik-adik, punya perempuan, kau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikir kita selamat, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa sunnah, yang penting saya sudah berzikir, yang penting saya sudah haji dan umrah. Masalah anak saya bukan urusan saya. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi, setiap kalian akan dituntut ditanya tentang yang dia pimpin, adiknya, anaknya, istri. Sekarang 4 wanita ahli neraka. Yang pertama, istri yang lisannya tajam, senantiasa mencaci dan menyalahkan suaminya. Bila suaminya gaib, maka ia berkhianat, dan bila sedang di rumah, maka ia terus menyakiti suaminya dengan lisannya. Jadi harusnya hati-hati. Lah memang ini peringatan, ini bukan untuk bahan olok-olokan, tapi memang harusnya hati-hati. Dan apapun yang suami tidak suka, maka harus hati-hati. Makanya ini poin penting harus digarisbawahi. Dan yang paling berbahaya memang dari perempuan, ibu-ibu hati-hati lisannya. Kontrol lisan. Karena kapan intonasi suara dan kalimat ini keluar kasar, ibu sedang hadapin suami. Laki-laki itu kalau digunakan kelembutan, dia akan menaungi. Ibu gunakan kekasaran, dia akan hadapi seperti hadapi laki-laki. Ibu jangan marah banting piring. Kalau banting piring satu, suami banting satu rak. Ya. Ibu nggak usah mau gaya-gaya pukul pintu, dia bisa robohin pintu, gitu kan. Nggak usah pakai kekerasan, karena laki-laki lebih kuat. Tapi ibu Allah kasih kalimat, suaranya ibu lebih lembut, ibu punya perasaan, ibu punya air mata, gitulah ya. Jangan yang lain, nggak usah pakai cara laki-laki, berbahaya. Yang kedua adalah istri ahli neraka ya, perempuan, istri yang membebani suaminya di luar kemampuannya. Ibu tahu nggak, subhanallah, ada penelitian bapak ibu sekalian, banyaknya terjadi masalah laki-laki yang koruptor, ada masalah apa segala, di belakangnya istrinya. Penelitian itu, secara global persentase terbesar laki-laki yang buat kriminal dan kesalahan di belakangnya ada istrinya. Istrinya tidak tampil di lapangan, tapi istrinya merongrong dia sehingga dia melakukan kriminalitas. Ini tidak semua ya, tapi dominan persentase di atas 90% gara-gara itu. Subhanallah, sabda Nabi ini nggak mungkin salah. Maaf, saya minta waktu sedikit lagi ya. Yang ketiga, istri yang tidak menutup dirinya, juga auratnya dari lawan jenisnya, dan keluar rumah dengan membuka aurat. Jadi ini juga termasuk ahli neraka. Yang terakhir, yang keempat, istri yang tujuan hidupnya hanya makan, minum, tidur, yang tidak punya keinginan untuk mendirikan sholat, mentaati Allah, Rasulnya, dan juga suaminya. Jadi misalnya sibuk di depan TV, suaminya datang, mana makanan, udah meja makan, sholat, sebentar aja sholatnya, gara-gara sinetronnya, gara-gara filmnya, gitu kan. Maka ini ahli neraka ini, hati-hati. Kemudian ada hadis yang lain, kata Nabi SAW, kita sudah selesai tadi 4 ahli neraka, 4 ahli surga. Hadis yang lain, tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia lalu suaminya ridho kecuali ia pasti masuk surga. Ada jaminan di sini. Sedikit itu sederhana. Setiap Anda baca Quran, yakini, amalkan. Sedikit tuh. Misal, saya mau baca dulu nih. Saya pengen jadi orang ikhlas, baca al-ikhlas. Misal, Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Lihat terjemahannya, lihat keterangannya, yakini itu, jangan ragu. Dan praktekkan dalam hidup. Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa. Sudah, berarti jangan katakan yang lain lagi. Komit dengan tauhid itu. Komit dengan keislaman kita. Jaga betul dengan baik. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Serahkan semua urusan kepada Allah. Ada masalah, minta sama Allah, berdoa. Sakit, berdoa sama Allah. Punya persoalan, gantungkan diri kepada Allah. Ikhtiar. Itu ketika kita amalkan seperti itu, baru begitu saja, itu langsung turun sebuah keterangan dari Nabi SAW. Jika Anda mampu mengamalkan satu surah ini saja, ini rahasia. Ini
rahasia. Ada seorang sahabat, hadisnya sahih, dikutip kemudian oleh Sayyid Qutb dalam kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani pun mensahihkan hadis ini. Ketika Nabi selesai kemudian menunaikan salat, terdengar seseorang berdoa. Perhatikan doanya. Doanya menggunakan pembuka surat Al-Ikhlas. Saking yakinnya Siddiq dengan ayat ini, dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya, dia membuka doanya dengan surah ini. Saking yakinnya dengan surah ini. Perhatikan kalimatnya. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Hadis sahih. Kata orang ini, ya Allah, saya menyaksikan, meyakini ya Allah, bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Aku meyakini bahwa satu-satunya Engkau adalah Tuhan yang menjadi tumpuan dalam setiap permohonan. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu bagimu. Aku nggak minta banyak ya Allah, aku hanya mohon ampuni dosa-dosaku. Begitu selesai kalimat itu diucapkan, terdengar oleh Nabi. Apa keterangan Nabi-nya? Perhatikan kalimat ini. At-tadri bimadza du'i? Ya fulan, tahu enggak Anda itu baru mengucapkan kalimat apa tadi? Apakah engkau paham? Engkau baru mengucapkan kalimat apa tadi dalam berdoa? Kata orang ini, wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasul, saya enggak paham apa yang dimaksudkan kecuali Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ini adab. Adab, walaupun begini, kalau Anda sedang mengerjakan sesuatu dan Anda paham dengan itu, kalau ada orang lebih pintar daripada kita, Ustaz Allah, aku tidak bisa melihat Allah itu seperti apa. Kata Rasul, terus bagaimana caranya aku ingin merasakan kalau Allah sedang tersenyum kepadaku? Kata Ibnu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah. Tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekalian. Sebaliknya, berarti saat teman-teman menguraikan air mata ibunya, membuat ibunya sedih, membuat ibunya pilu, membuat ibunya gelisah, berarti bahasa lainnya teman-teman sedang membuat Allah murka dalam kehidupan kita. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Pertanyaannya, inginkah teman-teman dihadirkan senyuman oleh Allah dalam hidupnya? Ingin Allah tersenyum sama kita? Ingin Allah cinta sama kita? Ingin Allah sayang sama kita? Ingin Allah berbuat baik dalam kehidupan kita, semua kebaikannya? Maka mudah caranya, ukirlah senyuman